Halo, selamat bergabung ke channel Amaisian. Semoga bisa terhibur dengan ceritanya. Ikuti terus channel ini. Biar gak ketinggalan video menarik lainnya, jangan lupa like dan subscribe ya. Selamat menonton. Kabut turun cepat sore itu di desa Sumberjati. Langit seperti menahan hujan yang tak kunjung jatuh. Di kejauhan, gunung tampak samar, berdiri diam seperti raksasa yang tertidur. Seno berdiri di depan rumah peninggalan neneknya, memandangi jalan berliku yang membelah sawah dan hutan bambu. Sudah 10 tahun ia tak pulang, tapi bau tanah lembab dan suara jangkrik seolah tidak pernah berubah. Ia datang bukan untuk nostalgia. Ia sedang menulis skripsi tentang cerita rakyat yang masih hidup di masyarakat pedesaan. Dan Sumberjati, kata dosennya, menyimpan banyak kisah yang tak tertulis. Salah satunya tentang warung tua yang masih buka untuk orang mati. Malam itu, listrik padam. Hanya suara angin yang bergesir lewat celah jendela. Seno menyalakan senter kecil, hendak memeriksa kabel di luar. Namun langkahnya terhenti. Dari arah barat jalan tempat reruntuhan warung tua berada, tampak cahaya kuning redup. Cahaya itu berkelap-kelap, seolah berasal dari lampu minyak. Rasa ingin tahu menuntunnya melangkah. Semakin dekat, aroma masakan menyeruak. Campuran bawang goreng, rawon, dan sedikit bau gosong yang anehnya menggoda. Di tengah kabut, ia melihat bangunan kayu berdiri kokoh, warung sederhana dengan papan bertuliskan warung ranti nasi rawon dan wedang jahe. Padahal warga bilang tempat itu sudah terbakar habis puluhan tahun lalu. Seno berdiri di ambang pintu. Di dalam, ada seorang perempuan tua dengan rambut disanggul rapi, mengenakan kebaya coklat tua. Wajahnya pucat tapi teduh. Ia menoleh perlahan dan tersenyum. "Mbok Ranti, malam, nak, makan." "Seno, tapi ini warung siapa? Bukankah sudah tutup?" "Mbok Ranti, perut lapar, jangan diajak berdebat, duduklah." Nada suaranya datar tapi hangat. Seno ragu, namun tubuhnya bergerak sendiri. Duduk di bangku kayu dekat meja tengah. Dari dapur, aroma kuah rawon yang pekat dan rempah menguar. Mbok Ranti menyajikan semangkuk nasi rawon hitam legam, lengkap dengan sambal dan tempe goreng hangus di pinggirnya. Seno mencicipi. Rasanya luar biasa gurih, dalam, seolah menghangatkan hingga ke dada. Ia ingin berterima kasih, tapi tiba-tiba menyadari sesuatu. Di meja seberang, ada beberapa orang sedang makan juga. Mereka tidak berbicara. Wajah mereka pucat, dingin, dan tak satu pun berkedip. Lampu minyak bergoyang. Saat nyalanya redup, semua sosok itu hilang. Hanya tersisa piring kosong dan sendok yang perlahan jatuh ke lantai. "Mbok Ranti lembut, kalau sudah kenyang, jangan lupa bayar dengan doa. Warung ini tak menerima uang." Seno menatap sekeliling, jantungnya berdegup cepat. Ia berlari keluar. Saat menoleh kembali, warung itu lenyap. Yang tersisa hanya fondasi batu berlumut dan papan nama setengah terbakar. Dari dalam tanah, samar terdengar suara sendok beradu. Dan di langit yang gelap, bau nasi rawon hangus perlahan memudar bersama kabut. Seno tak bisa tidur. Sejak kejadian di warung tua semalam, pikirannya penuh tanda tanya. Rasanya seperti mimpi, tapi di perekam suaranya masih tersimpan bunyi sendok jatuh yang ia dengar di warung itu. Suara yang sama seperti di kepalanya sekarang. Ia mencoba menenangkan diri, menulis di buku catatannya. Jika warung itu masih ada, berarti cerita rakyat bukan sekadar legenda. Namun ketika jam menunjukkan pukul 12:05, aroma rawon kembali tercium. Panas, segar, dan samar seperti dari arah jalan barat. Seno menggenggam senter dan perekamnya. Melangkah menembus kabut menuju tempat yang sama. Semakin dekat, tanah di bawah kakinya terasa lebih lembek, seperti habis diguyur hujan lama. Tapi ketika ia sampai, tanah di sekitar warung kering seolah tempat itu hidup di waktu yang berbeda. Warung Mbok Ranti berdiri di sana lagi, lengkap dengan cahaya pemaram dari lampu minyak. Dari dalam terdengar suara gamelan halus, sayup-sayup seperti dari masa lalu. "Mbok Ranti, nak Seno, lapar lagi tuh." "Seno, bagaimana Mbok tahu nama saya?" "Mbok Ranti, warung ini cuma datang pada mereka yang pernah makan di sini. Nama pelanggan tak akan hilang." Seno menatap meja di tengah warung. Di sana tersaji 7 piring nasi. Setiap piring memiliki lauk berbeda, ayam bakar, ikan asin, rawon, gudeg, hingga nasi putih polos dengan sambal merah di tengahnya. Di sisi meja,
Satu lilin kecil menyala dengan api kuning bergetar. Seno, untuk siapa semua ini? Mbok Ranti, untuk mereka yang masih lapar. Jangan ganggu pesanan orang mati, nak. Suara Mbok Ranti terdengar seperti gema. Seno merekam diam-diam, tapi perekamnya berdesis anar, seolah terganggu oleh sesuatu yang tak terlihat. Tiba-tiba, satu sendok jatuh dari piring ketiga. Lilin bergetar, lalu padam. Hening. Dalam gelap, Seno mendengar langkah kaki pelan menyusuri lantai kayu. Napasnya tertahan. Ia menyalakan senter, tapi cahaya itu justru memperlihatkan sesuatu kursi-kursi bergerak sendiri, perlahan berputar menghadap ke arahnya. Dari ujung meja, suara lembut berbisik. Kau makan di sini, nak. Berarti kau bagian dari kami. Seno berlari keluar, terengah, tapi suara langkah tetap mengikutinya hingga jalan. Ketika ia menoleh ke belakang, warung itu menghilang lagi. Hanya tersisa genangan air berbentuk bulat sempurna seperti bekas meja besar. Ia pulang dengan tangan gemetar, merekam pesan terakhir sebelum tidur. Warung itu hanya buka tengah malam. Tapi siapa yang sebenarnya makan di sana? Dan dari luar jendela, samar-samar terdengar lagi bunyi sendok beradu 3 kali, lalu hening. Seno terbangun dengan kepala berat dan perekam yang berdesis pelan di meja. Suara terakhir yang terekam semalam terdengar jelas, kau bagian dari kami. Ia menatap layar kecil itu, napasnya berat. Rekaman itu nyata, tidak ada editor, tidak ada suara lain, hanya bisikan itu. Di kampus, Seno mencoba menceritakan pengalamannya pada seorang teman sejurusan, Ratri, mahasiswa antropologi yang dikenal berani dan senang meneliti kisah mistik lokal. Ratri, gadis berwajah tenang dengan rambut dikuncir rapi, mendengarkan tanpa berkedip. Di lehernya tergantung lonceng kecil perak yang berbunyi setiap kali ia bergerak. Ratri, warung yang cuma muncul tengah malam, menarik sekali. Aku pernah dengar legenda seperti itu di desa Karangsari. Seno, jadi kau percaya aku? Ratri, aku tidak percaya, tapi aku ingin melihat sendiri. Malam harinya, mereka berdua kembali ke lokasi yang sama. Langit gelap pekat, kabut lebih tebal dari sebelumnya. Seno memegang perekam, sementara Ratri membawa kamera dan senter kepala. Lonceng di lehernya berdenting pelan setiap kali ia melangkah, ting, ting ting. Ritmis tapi menenangkan. Namun semakin dekat mereka ke tempat itu, suara serangga hilang. Hening mutlak. Ketika jam menunjuk pukul 12:07, aroma rawon muncul lagi. Hangat, menggoda, dan anehnya, membuat perut mereka berdua bergejolak. Tepat di depan mata, warung Ranti muncul kembali. Lampu minyak menyala redup. Meja dengan 7 piring itu sama seperti sebelumnya. Hanya saja malam ini, ada kursi kosong di ujung kanan, seolah menunggu seseorang. Mbok Ranti menatap mereka dari balik kegelapan. Wajahnya sama tenang, keriput, namun mata itu seperti melihat jauh ke masa lalu. Mbok Ranti, nak Seno, kembali dengan teman baru rupanya. Ratri, Mbok, warung ini, apa benar hanya muncul tengah malam? Mbok Ranti tersenyum samar. Warung ini selalu ada, hanya manusia yang kadang tak mau melihat. Seno menatap Ratri, ia ingin pergi, tapi Ratri tampak terpukau. Tangannya gemetar kecil saat menyentuh meja, dan lonceng di lehernya tiba-tiba berbunyi 3 kali berturut-turut, tanpa ia bergerak. Ratri, Mbok, kenapa loncengku? Mbok Ranti, itu tanda. Kau bisa mendengar mereka juga, nak. Suara sayup-sayup terdengar di luar warung. Seperti langkah banyak orang berjalan bersamaan. Seno menoleh ke pintu dan dalam cahaya redup, tampak bayangan-bayangan tubuh berdiri di luar. Diam, menatap ke arah mereka dari balik kabut. Ratri menggenggam lonceng di lehernya, matanya memulat. Ratri, Seno mereka tidak punya wajah. Mbok Ranti menunduk, menatap piring-piring di meja. Mbok Ranti, jangan takut, mereka hanya lapar. Dan lilin di tengah meja padam. Gelap. Satu-satunya suara hanyalah denting kecil dari lonceng. Ratri yang kini berbunyi tanpa henti, ting, ting ting, seolah memperingatkan sesuatu yang tak seharusnya mereka lihat. Ratri duduk di teras rumah Seno, matanya kosong. Lonceng di lehernya masih bergetar pelan, seolah belum berhenti sejak malam tadi. Seno menyeduh teh, tangannya gemetar. Di perekamnya, suara dari warung masih tersimpan langkah kaki, bisikan halus, dan detak lonceng yang menggema seperti di ruang kosong. Seno, kau yakin kita benar-benar melihatnya? Ratri, aku tak hanya melihat, Sen, aku mendengar nama seseorang. Sebelum lilin itu padam,
Seno, nama? Ratri? Iya, suara itu bilang. Kursi ketujuh belum kembali. Namanya sudah dilupakan. Mereka saling berpandangan, mencoba menautkan makna dari kata-kata itu. Ratri membuka laptop dan menelusuri arsip berita lama tentang warung Ranti. Di antara potongan koran yang pudar, satu berita menarik perhatian. Kebakaran warung Ranti. 7 korban hilang, termasuk seorang anak perempuan belum dikenal namanya. Ratri membacanya pelan. Ratri, 7 korban, 7 kursi. Tapi yang satu tak punya nama. Seno pelan, kursi ketujuh. Siang itu mereka pergi ke rumah kepala desa, Pak Darsa. Satu-satunya saksi hidup yang masih tersisa dari peristiwa kebakaran itu. Rumahnya dipenuhi aroma tembakau dan lemari kayu tua. Pak Darsa menatap mereka lama sebelum akhirnya bicara. Pak Darsa, kalian sebaiknya tak ganggu tempat itu. Warung Ranti bukan warung biasa. Mbok Ranti, bukan manusia lagi. Ratri, kami cuma ingin tahu siapa anak perempuan yang hilang itu. Pak Darsa, namanya tak pernah dicatat. Orang-orang takut. Tapi dulu, Mbok Ranti punya anak angkat. Kecil, manis, suka membawa lonceng perak. Ratri terdiam. Ia memegang lonceng di lehernya tiba-tiba terasa berat, dingin, dan bergetar lembut seolah menyadari sesuatu. Ratri pelan, Seno, loncengku ini, aku tak tahu dari mana asalnya. Aku menemukannya di jalan kampus sebulan lalu. Malamnya, Seno bermimpi. Ia melihat warung itu lagi, tapi kali ini terang oleh cahaya lilin. 6 orang duduk di kursi masing-masing, menunduk, makan perlahan tanpa suara. Di ujung meja, kursi ketujuh kosong. Lalu seseorang memegang pundaknya Mbok Ranti. Mbok Ranti, tempat itu menunggu pemiliknya. Jangan biarkan yang hilang menemukan jalannya sendiri, nak, karena jika dia pulang, warung ini akan benar-benar buka untuk selamanya. Seno terbangun dengan napas tersengal. Di kamarnya, aroma rawon tercium samar. Dan di meja kerjanya, ada 7 sendok terjejer rapi. Yang terakhir, paling kanan, masih menetaskan kuah hitam yang belum kering. Seno menatap halaman rumahnya yang diterangi cahaya lampu minyak. Sementara Ratri duduk diam di pojok ruangan, menatap lonceng di lehernya yang kini tak lagi berkilau. Suara lonceng itu tidak berbunyi lagi sejak siang tadi, seolah kehilangan nyawanya. Namun setiap kali Ratri menatapnya lama-lama, ia merasa seperti mendengar suara anak kecil tertawa jauh di telinga. Samar tapi nyata. Ratri, Seno, kalau anak itu masih ada, kenapa dia memilih aku? Seno, mungkin kau mewarisi sesuatu darinya. Ratri, atau mungkin aku dia. Ucapan Ratri membuat udara di ruangan menegang. Api lampu minyak bergoyang pelan, dan tiba-tiba, lonceng di lehernya berdenting sekali ting. Pelan, namun menggema panjang, seperti suara di dasar sumur. Seno menatapnya. Seno, kau dengar? Ratri gemetar, ya, tapi bukan dari sini. Dari luar, mereka keluar ke halaman. Angin membawa bau tanah basah bercampur asap tipis, seperti dupa terbakar. Dari kejauhan, di arah jalan menuju warung, tampak bayangan kecil berjalan tertatih anak perempuan berambut panjang, mengenakan baju lusuh putih keabu-abuan. Tangannya menggenggam lonceng kecil yang berkilau redup di bawah cahaya bulan. Ratri menatap sosok itu, tubuhnya kaku. Ratri, Seno, wajahnya. Seno, apa yang kau lihat? Ratri pelan, wajahnya, wajahku. Anak itu berhenti di tepi jalan. Ia mengangkat tangannya, menggoyang lonceng sekali lagi. Suaranya tajam, menusuk udara. Dan di belakangnya, kabut bergerak seperti hidup, membentuk dinding yang menelan semua suara. Mbok Ranti muncul di dalam kabut, matanya kosong tapi senyumnya lembut. Mbok Ranti, dia pulang. Nak, kursi ketujuh sudah siap. Ratri melangkah maju tanpa sadar, seperti ditarik sesuatu yang tak terlihat. Lonceng di lehernya berdenging lebih keras. Menggema bersama yang digenggam anak kecil itu 2 lonceng. 2 bunyi, menyatu menjadi satu irama yang tak wajar. Seno berlari menarik Ratri, tapi tanah di bawahnya terasa lembek, dingin, dan mulai berdenyut pelan seperti napas. Mbok Ranti, jangan ganggu, nak, makan malam hampir siap. Semua harus lengkap malam ini. Api lampu minyak di tangan Seno padam tiba-tiba. Dalam kegelapan, ia hanya mendengar suara langkah kecil anak itu mendekat. Lalu suara bisikan halus. Suara anak, terima kasih sudah mengembalikan loncengku. Ratri menjerit. Cahaya bulan memantul di wajahnya yang kini pucat. Dan dalam sekejap anak kecil itu menghilang, meninggalkan lonceng yang jatuh di tanah. Berdenting pelan 7 kali. Ting ting.
Ting ting, ting ting ting. Ketika Seno menunduk, lonceng itu terbelah dua. Dan dari celahnya keluar asap hitam tipis yang perlahan membentuk tulisan di udara. Warung buka untuk semua yang belum sempat pulang. Dan jauh di lembar, cahaya warung Mbok Ranti menyala lagi lebih terang, lebih hidup dari sebelumnya. Hanya suara lonceng kecil yang sesekali berdenting pelan di kejauhan. Nada yang sama dari malam sebelumnya. Seno duduk di beranda rumahnya, wajahnya letih. Ia belum tidur semalaman setelah kejadian dengan anak kecil berlonceng itu. Ratri pun begitu. Gadis itu kini berdiam di kamar, memandangi lonceng yang telah retak menjadi dua bagian, satu disimpannya di saku. Satu lagi ia tanam di tanah dekat sumur tua. Seno pelan, kalau benar semua ini berkaitan dengan Mbok Ranti. Kenapa warung itu masih buka? Ratri dari dalam kamar, karena belum semua tamunya pulang. Kalimat itu menggema di kepala Seno sepanjang pagi. Ia memutuskan untuk pergi ke warung Mbok Ranti seorang diri. Namun ketika ia melangkah di jalan tanah menuju lembah, langkah kakinya terasa berat. Seolah ada tangan-tangan tak terlihat yang menarik dari bawah. Kabut mulai turun bahkan sebelum matahari tenggelam. Di tengah kabut itu, Seno melihat warung Mbok Ranti berdiri seperti biasanya, papan kayunya lembab. Lampu minyak bergoyang dan di dalamnya terdengar suara orang bercakap-cakap. Padahal warung itu seharusnya kosong. Seno mengintip dari celah dinding bambu. Di dalam, 7 kursi rotan tersusun rapi mengelilingi meja besar. Di atas meja, ada piring-piring berisi makanan, nasi tumpeng, sayur lodeh, sambal goreng hati, semua tampak segar, beruap, seperti baru dimasak. Namun para tamu yang duduk di sana tidak bergerak. Kulit mereka pucat keabu-abuan, mata mereka kosong menatap piring masing-masing. Lalu, dari dapur, terdengar suara lembut, tapi tegas, suara yang ia kenal betul. Mbok Ranti, makanlah. Jangan biarkan mereka menunggu di bawah terlalu lama. Seno hampir berteriak, tapi sesuatu di dalam dirinya menahannya. Ia melihat Mbok Ranti keluar membawa mangkuk besar dan di dalamnya bukan sayur, melainkan tangan manusia yang telah dimasak dengan rapi. Aroma amis bercampur rempah menampar wajahnya. Seno mundur selangkah, tapi kakinya menginjak sesuatu. Ketika ia menunduk, ia melihat lonceng kecil setengah terkubur di tanah. Identik dengan milik Ratri, ia memungutnya dan begitu lonceng itu bergerak, semua kepala di dalam warung menoleh ke arah jendela. Serentak, mata mereka kosong, tapi mulut mereka tersenyum. Para tamu bersamaan. Akhirnya, pesanan terakhir tiba. Seno menjatuhkan lonceng dan berlari. Namun suara langkah-langkah kaki mengejarnya bukan satu, tapi banyak. Dari arah warung, dari balik pepohonan, dari bawah tanah. Setiap langkah diiringi suara lonceng berdenting, saling bersahutan seperti irama yang mengantar arwah. Ia tersandung di tepi sumur tua dan terjatuh. Dari dalam sumur, terdengar suara Ratri lembut tapi aneh. Ratri dari bawah, Seno, kau tak seharusnya melihat mereka makan. Wajah Ratri muncul dari dalam sumur, tapi matanya bukan lagi mata manusia. Hitam seluruhnya. Lonceng di lehernya kini utuh kembali, berdenting setiap kali ia berbicara. Ratri, kau membawa loncengnya. Sekarang mereka tahu siapa yang harus disajikan berikutnya. Seno menatapnya tak percaya. Dari balik kabut, Mbok Ranti muncul dengan lentera di tangan. Wajahnya tenang seperti biasa. Mbok Ranti, aku sudah bilang, nak, kursi ke-7 belum terisi. Dan dalam sekejap, lonceng di leher Ratri berdenging keras memekakkan telinga sebelum semuanya gelap. Matahari tampak redup, seolah malu menatap bumi. Burung-burung tidak berkicau, dan angin yang biasanya sejuk kini membawa aroma besi berkarat. Seno terbangun di kamarnya, tubuhnya lemah, bajunya penuh tanah basah. Ia mencoba mengingat, tapi yang tersisa hanya kilasan wajah Ratri di tepi sumur, dan suara Mbok Ranti yang berkata, kursi ke-7 belum terisi. Di meja, ada sesuatu yang tak seharusnya ada. Piring rotan berisi nasi putih dan sepotong daging mentah. Di sampingnya, selembar kertas kusut bertuliskan tulisan tangan halus. Untuk tamu yang belum sempat makan malam. Seno gemetar. Ia mengenali aroma itu, daging yang sama seperti di warung. Ia keluar rumah, menuju jalan setapak ke arah lembah. Namun kali ini, warung Mbok Ranti tampak berbeda. Tidak ada kabut, tidak ada cahaya lampu minyak, hanya hening yang berat. Ketika Seno membuka pintu, 7 kursi itu sudah terisi. 6 sosok duduk membisu seperti patung, dan kursi ke-7 kosong dihadapinya. Seno pelan,
Aku bukan tamu kalian. Mbok Ranti muncul dari dapur, kau tamu terakhir. Nah, setiap kursi harus lengkap sebelum warung ini bisa tenang. Ia menatap kursi kosong di hadapan Seno, lalu tersenyum samar. Mbok Ranti, dulu, aku pikir anak itu akan kembali sendiri. Tapi tampaknya, dia memilihmu untuk menggantikannya. Seno melangkah mundur, tapi kursi-kursi di belakangnya berderit pelan bergerak sendiri mendekat. Dari celah meja, terlihat bayangan kecil berlari anak perempuan berlonceng itu. Wajahnya separuh gosong, separuh mirip Ratri. Anak itu berbisik, kau datang terlambat, makan malam sudah dingin. Lalu sesuatu merayap di lantai, bukan ular, bukan rambut, melainkan akar-akar hitam yang muncul dari bawah meja. Membelit kaki Seno, menariknya perlahan ke arah kursi kosong. Seno melawan, berteriak, tapi suara lonceng di leher anak itu berdenging keras, menelan semua suara. Satu persatu, para tamu di meja menundukkan kepala. Dan di depan Seno, Mbok Ranti meletakkan mangkuk rawon hitam. Mbok Ranti, makanlah, nak, setelah ini, kau tak akan lapar lagi. Seno menatap isi mangkuk itu. Kuahnya hitam pekat, berkilau aneh, dan di dalamnya terapung sesuatu yang menyerupai wajahnya sendiri. Seno menjerit, melempar mangkuk, tapi wajah itu tetap menatapnya dari lantai, tersenyum perlahan. Tiba-tiba semua kursi berguncang keras, piring-piring pecah, dan dari arah dapur terdengar suara langkah kaki cepat. Ratri muncul, napasnya berat, matanya merah. Ratri, jangan makan itu. Seno, Mbok Ranti, sudah terlambat. Nak, ia sudah mencicipinya. Seno menatap tangannya. Ada setetes kuah hitam, menempel di ujung jarinya tanpa sadar ia telah menjilatnya. Tubuhnya mulai bergetar hebat, matanya memutih. Ratri memeluknya, berteriak, tapi lonceng di lehernya berdenting 7 kali keras, panjang, dan setelah bunyi terakhir, semuanya berhenti. Seno membuka matanya. Ia kini duduk di kursi ketujuh. Para tamu lainnya menatapnya diam, dan Mbok Ranti tersenyum puas. Mbok Ranti sekarang lengkap. Warung Ranti bisa tutup, sampai ada yang datang membuka lagi. Lampu minyak padam, dan dalam gelap, suara lonceng terakhir terdengar, ting. Sudah 3 malam sejak Ratri terakhir melihat Seno. Ia tahu, jauh di dalam hatinya, Seno tak lagi di dunia yang sama. Tapi setiap kali malam tiba, lonceng kecil yang ia tanam di samping sumur bergetar sendiri berdering pelan. Seperti seseorang di bawah sana sedang memanggilnya. Sumberjati berubah. Penduduk desa mengeluh, tidak bisa tidur. Mereka mendengar suara sendok beradu piring, bau rawon dari udara malam, dan kadang-kadang suara langkah kaki kecil di depan rumah mereka. Beberapa bahkan mengaku melihat cahaya lampu minyak menyala di tengah sawah pada pukul 12:07. Ratri mulai mencatat semua kejadian itu. Setiap malam, ia menandai di peta kecilnya lokasi orang yang mendengar suara makan malam. Titik-titik merah itu makin banyak dan membentuk pola melingkar dengan pusatnya di warung Mbok Ranti. Ratri membatin, kutukan itu menyebar. Warungnya bukan hanya tempat makan, tapi pintu. Ia tahu ia harus menutup pintu itu sebelum semuanya terlambat. Malam itu, dengan membawa lentera dan pecahan lonceng, Ratri kembali ke arah lembah. Udara terasa lebih berat, tanah di bawahnya dingin dan lembab seperti daging busuk. Ketika ia tiba, warung itu sudah menyala terang. Suara tawa pelan terdengar dari dalam, seperti pesta kecil. Tapi begitu ia membuka pintu, suara itu berhenti, semuanya menoleh ke arahnya. 6 tamu duduk di kursinya masing-masing, diam, kaku. Tapi mata mereka memantulkan cahaya api. Kursi ketujuh kosong. Namun di atas meja, piring Seno masih ada. Dengan sisa nasi yang sudah kering, dan mangkuk kuah hitam yang kini memantulkan wajah Ratri sendiri. Dari sudut ruangan, Mbok Ranti muncul, membawa kain putih. Mbok Ranti, kau datang tepat waktu, Nan. Desa sudah lapar. Mereka menunggumu untuk menutup pintu, tapi setiap pintu butuh penjaga. Ratri, aku tidak akan menggantikannya. Mbok Ranti tersenyum tipis. Sudah kau gantikan sejak malam itu. Saat kau menyentuh lonceng biliknya, Ratri gemetar. Dari lantai, akar hitam yang dulu menarik Seno kini muncul lagi. Tapi kali ini, mereka membentuk sesuatu huruf demi huruf yang terbaca di bawah lentera. Yang makan terakhir, menjaga selamanya. Tiba-tiba lonceng Ratri berdinting keras tanpa ia sentuh. Dari dapur, Seno muncul. Wajahnya pucat, matanya kosong, tapi bibirnya tersenyum. Seno, Ratri,
Jangan takut, kita bisa jaga warung ini bersama. Ratri menatapnya, air matanya mengalir tapi tubuh Seno perlahan larut menjadi kabut hitam yang masuk ke dalam warung. Api lentera redup dan Ratri menyadari dinding warung kini terbuat dari bayangan orang-orang desa yang masih hidup. Ia tahu harus mengakhirinya. Dengan tangan gemetar, ia memecahkan pecahan lonceng di lantai, lalu berteriak, "Ratri, kau tidak akan makan lagi, Mbok Ranti." Cahaya meledak dari lentera. Warung itu bergetar, kursi-kursi terbalik, dan suara ratusan lonceng berdentang bersamaan keras, menyakitkan telinga. Kabut menelan segalanya. Ketika pagi datang, hanya tersisa tanah gosong di lembah Sumberjati. Tidak ada warung, tidak ada Ratri, tidak ada kursi. Namun, penduduk desa bersumpah, setiap malam Jumat, mereka masih mencium bau rawon dan mendengar suara perempuan bernyanyi lembut di angin malam. Yang makan terakhir akan menjaga selamanya. Desa itu kini tampak tenang, atau setidaknya itulah yang terlihat di permukaan. Jalanan sudah beraspal, lampu listrik berdiri di tiap sudut, dan anak-anak muda mulai membuka kafe kecil menggantikan warung-warung tua. Namun, orang-orang tua masih berbisik jangan pergi ke lembah saat malam turun. Mereka tahu tanah itu tidak pernah benar-benar kosong. Suatu pagi, sebuah mobil hitam berhenti di depan balai desa. Dari dalamnya, keluar seorang pria muda dengan kemeja putih dan tas, kamera besar di punggung. Namanya Adrian Wijaya, 29 tahun, jurnalis dokumenter dari Jakarta, yang datang mencari kisah rakyat untuk proyek film. "Adrian, saya dengar di sini ada cerita warung hantu yang dulu sempat viral. Apa benar, Pak?" "Kepala desa jangan dibuka-buka lagi, Nak. Yang sudah dikubur, biarlah jadi tanah." Adrian tersenyum kecil. "Tenang saja, Pak. Saya cuma ingin bikin dokumentasi, bukan nyari setan. Tapi niat baik tak selalu membawa jalan yang aman." Malam itu, Adrian menyusuri jalan lembar yang sudah ditutup dengan pagar kawat. Ia membawa drone dan senter besar, menelusuri area bekas warung Mbok Ranti, tempat yang menurut peta sekarang hanya berupa tanah kosong dan ilalang tinggi. Namun begitu ia melangkah ke tengah lokasi, kompas di tangannya mulai berputar sendiri. Drone-nya mati mendadak, dan udara di sekitar berubah dingin, seolah hujan akan turun, padahal langit cerah. Adrian menyalakan senter. Cahayanya menyorot sesuatu di tanah ubin tua, separuh tertimbun tanah. Ia membersihkannya pelan, dan menemukan ukiran samar. Warung Ranti buka hanya untuk yang lapar. Ia mendengar bunyi kecil di belakangnya. Kriel. Suara itu seperti kayu tua yang bergeser. Adrian menyorotkan senter dan di sana berdiri sebuah kursi. Kursi kayu, tunggal, dengan kat merah pudar, seolah baru saja dikeluarkan dari dalam tanah. Ia mengangkat kameranya, menekan tombol rekod. Adrian berbisik, "Entah kenapa, aku merasa dilihat." Tiba-tiba, angin berhembus kencang. Kamera bergetar, dan dalam rekamannya muncul bayangan samar wanita berambut panjang duduk di kursi itu. Tapi ketika ia menoleh, kursinya kosong lagi. Jantung Adrian berdegup kencang. Ia mundur pelan, tapi langkahnya terhenti. Dari balik kabut tipis, muncul sosok lain, seorang wanita muda dengan lonceng kecil di lehernya. "Ratri, lembut, kau seharusnya tak datang, Mas." Adrian terperanjat, "Siapa kamu?" "Ratri, penjaga. Tapi aku sudah lelah sekarang. Mungkin kau yang harus menggantikan." Sebelum Adrian sempat menjawab, tanah di bawahnya retak, membuka celah hitam yang berputar seperti pusaran air. Kursi kayu jatuh ke dalamnya, dan di udara, suara lonceng berdenting 7 kali. Drone-nya yang jatuh merekam semuanya, termasuk detik terakhir ketika tangan pucat muncul dari celah tanah dan menarik Adrian ke dalam. Keesokan paginya, penduduk desa menemukan mobil hitamnya terparkir rapi di depan balai desa. Kameranya ada di jok depan dengan rekaman terakhir berdurasi 7 menit. Dalam rekaman itu, tampak kursi merah di tengah kabut, dan suara perempuan berbisik yang datang untuk bercerita akan menjadi bagian dari cerita. Setelah Adrian menghilang, rekaman terakhirnya muncul di internet. Tidak ada yang tahu siapa yang mengunggahnya. Video itu diunggah dengan judul aneh, "Rawon terakhir 7 menit voltage phone." Awalnya, orang mengira itu hanya proyek phone voltage horor biasa. Namun mereka yang menontonnya sampai habis tidak pernah kembali online. Video berdurasi 7 menit 7 detik itu diawali dengan wajah Adrian di tengah kabut, berbicara pelan ke arah kamera.
nama saya Adrian Wijaya. Saya di sini untuk merekam legenda warung Bokranti. Jika kau menonton ini, jangan datang ke sini. Setelah itu, rekaman mulai rusak, gambar berkedip, suara terdistorsi. Tapi di menit ke-3/17, muncul suara lonceng berdenting dari kejauhan. Dan kamera menyorot kursi kayu merah yang perlahan bergerak sendiri. Sekilas, tampak bayangan wanita berambut panjang duduk di kursi itu. Namun wajahnya kabur seolah kamera menolak merekamnya dengan jelas. Lalu, di belakang Adrian, muncul sesuatu seperti dinding kabut berbentuk pintu warung, lengkap dengan cahaya lampu minyak di dalamnya. Suara lembut dari dalam video yang lapar, silakan masuk. Adrian menoleh, ekspresinya berubah panik. Ia menjatuhkan kamera, dan untuk 20 detik terakhir, hanya terdengar napas berat, langkah terburu. Lalu jerita yang berhenti mendadak diikuti suara kursi diseret di lantai. Video berhenti di menit 77 menit tepat, dan muncul tulisan di layar hitam. Warung buka kembali. Dalam hitungan jam, video itu ditonton ribuan kali. Tapi komentar di bawahnya, tidak wajar. Ekter iri NS. Aku dengar suara sendok di dapurku padahal aku sendirian. Etandika 7, lonceng kecil di kamarku baru saja bunyi sendiri. User 889. Aku lihat kursi merah di belakangku di pantulan layar. 3 hari kemudian, akun-akun itu lenyap semua, hilang tanpa jejak. Dan setiap arsip digital mereka terhapus seolah tak pernah ada. Sementara itu di Sumberjati, listrik sering padam setiap jam 7 malam. Penduduk desa melapor mendengar suara tawa perempuan dari tiang listrik, dan beberapa kali melihat bayangan kursi di bawah sinar lampu jalan. Kepala desa memeriksa bekas tempat Adrian menghilang. Dan di sana di tengah tanah kosong kini, berdiri meja kayu dengan 7 kursi. Di atasnya, terdapat kamera hitam Adrian. Masih menyala. Masih merekam. Malamnya, seorang anak kecil di Jakarta menonton video itu secara tidak sengaja dari tautan acak di media sosial. Begitu video selesai, ia memanggil ibunya. "Anak bu, kenapa di belakangku ada tante yang bawa lonceng?" 2 minggu setelah video rawon terakhir, 77 menit phone menjadi viral. Sebuah tim dari perusahaan teknologi di Jakarta menerima laporan aneh. SRVR mereka terus-menerus mengunduh ulang file video yang sama. Meskipun telah dihapus berkali-kali, tim keamanan digital pun menugaskan Raka Prasetyo, 32 tahun, teknisi sistem yang dikenal skeptis terhadap hal-hal mistis, untuk menyelidikinya. "Raka, video hantu. Pasti cuma malware." "Rekan, kalau cuma malware, kenapa semua yang menontonnya dinonaktifkan dari sistem tanpa log?" Raka tersenyum miring. "Karena manusia suka cari alasan mistis buat kesalahan mereka sendiri." Raka membuka file itu di ruang server yang dingin dan sunyi. Lampu monitor berkedip, dan saat ia menekan tombol play, layar menampilkan wajah Adrian kabur, tapi jelas memandang langsung ke arah kamera. "Adrian dari video, kalau kau melihat ini, berarti kau sudah memanggil mereka." Raka menatap layar, heran. "Raka, siapa yang kau maksud?" Namun suara dari video menjawab, seolah mendengarnya langsung. "Adrian, yang lapar." Tiba-tiba semua monitor di ruang itu hidup sendiri, menampilkan kursi merah dari berbagai sudut. Satu demi satu, layar lain menampilkan wajah-wajah orang berbeda menangis, ketakutan. Sebagian bahkan memanggil nama yang sama, Ratri. Suara berdentang mulai terdengar lonceng kecil dari arah belakang Raka. Ia menoleh, tidak ada siapapun. Tapi di pojok ruangan, kursi merah kini benar-benar ada. Catnya pudar, dan di sandarannya terukir angka 8. Raka pelan, "Apa ini?" Bagian dari rekamannya. Tiba-tiba, seluruh layar menampilkan satu pesan singkat. "Kursi ke-8 butuh penjaga." Monitor pecah bersamaan. Ruangan menjadi gelap. Raka meraba saklar darurat, tapi suara lain mulai terdengar. Pelan di speaker rusak. Suara wanita yang makan terakhir, menjaga selamanya. Ia menoleh ke layar utama. Di sana muncul wajah Ratri, matanya kosong, tapi bibirnya bergerak pelan, seolah berbicara langsung padanya. "Ratri, kau membuka pintu yang kami tutup." "Raka, aku bisa matikan semuanya." Ratri tersenyum pahit, "Tidak ada matikan. Kau sudah menonton." Lonceng berdentang keras. Lampu server meledak satu persatu. Dan sebelum semuanya gelap total, kamera keamanan menangkap satu adegan terakhir. Raka duduk di kursi merah itu, menatap layar kosong. Sementara di belakangnya, bayangan 7 sosok berdiri diam termasuk Adrian dan Ratri. Keesokan paginya, tim IT menemukannya tak sadarkan diri.
tapi masih hidup. Namun setiap kali seseorang mencoba berbicara dengannya, ia hanya menggumam satu kalimat berulang-ulang. Masih ada kursi kosong. Kursi ke-9. Ruang server. Seluruh jaringan kantor tempat Raka bekerja dilaporkan rusak permanen. Namun data backup dari sistem cadangan memperlihatkan sesuatu yang tidak seharusnya ada. Folder baru bernama Warung 9. Tak ada yang merasa membuatnya. Di dalamnya, hanya ada satu file video berdurasi 9 menit 9 detik tanpa suara, tanpa keterangan. Hanya menampilkan ruang makan tua dengan 9 kursi berbaris di sekeliling meja kayu. Di menit pertama, kamera bergerak seolah dioperasikan seseorang. Cahaya lampu minyak berkedip, dan bayangan orang-orang mulai muncul di kursi satu persatu. Seno, Ratri, Adrian, dan kini Raka. Kursi ke-8 kosong di atasnya. Hanya lonceng kecil menggantung, berdenting pelan setiap beberapa detik. Di dinding belakang, tampak siluet wanita tua Mbok Ranti. Mbok Ranti dari bayangan akhirnya semua kembali. Tapi meja ini belum lengkap. Masih ada satu yang belum pulang. Lonceng berdentang lagi, kali ini lebih keras. Bayangan ke-9 mulai terbentuk perlahan di ujung meja, tapi wajahnya belum jelas, seolah sedang menunggu sesuatu dari dunia luar. Di dunia nyata, ribuan orang di berbagai tempat mulai menerima pesan misterius di ponsel mereka. File Warung 9 telah siap diputar. Beberapa mencoba membukanya, tapi file itu tidak bisa dihapus, tidak bisa ditutup, dan setiap kali layar gelap, pantulan wajah mereka berubah menjadi seseorang lain pucat, dengan mata kosong. Di Jakarta, seorang analis keamanan bernama Nadia, rekan kerja Raka, memutuskan untuk melacak sumber file tersebut. Namun semakin ia menelusuri, semakin aneh hasilnya. Sumber Jatirawan 07 server offline. Nadia membatin, tidak mungkin. Server itu sudah dimatikan. Saat ia menekan enter, layar laptopnya mendadak menyala sendiri. Tampilannya memperlihatkan meja dengan 8 kursi terisi dan kursi ke-9 kini menampilkan dirinya, duduk di depan laptop. Ratri dari layar selamat datang, penulis. Nadia pelan penulis. Ratri seseorang harus menulis akhir cerita. Dan itu go. Nadia berusaha mematikan komputer. Tapi tangan di layar bergerak lebih dulu tangannya sendiri. Namun dari sisi lain, tiba-tiba ruangan menjadi dingin. Bau rawon, tajam dan manis, menyebar dari udara seolah ada yang memasak di dekatnya. Mbok Ranti lembut, yang menulis cerita terakhir, akan menjaga cerita selamanya. Lampu padam. Nadia menjerit, tapi jeritannya hilang di balik suara denting lonceng yang menggema dari seluruh monitor di kantor itu. Ketika tim keamanan menemukan ruangannya keesokan pagi, laptopnya masih menyala. Di layar, hanya ada satu kalimat, kursi ke-9 sudah terisi. Beberapa tahun kemudian, di pinggiran kota kecil, seorang pemuda membuat kanal horor baru di internet. Ia menemukan folder lama bernama Warung 9 di situs arsip gelap dan mengunggahnya ulang dengan judul Cerita Nyata Warung Setan Jawa. Videonya menjadi viral dalam semalam. Komentar membanjir. Tapi di menit 99 menit, video berhenti dengan suara perempuan berbisik. Terima kasih sudah membuka warungku lagi. Dan di belakang si pemuda, kursi kayu merah tampak samar di pantulan layarnya, seolah sedang menunggu nama baru untuk ditulis di kursi ke-10.